Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dian Hakiki, NPM 2001011072. Di sini saya akan mempraktikkan untuk mencari tingkat kesukaran soal. Oke, jadi di sini saya sudah punya data yang sebelumnya sudah saya buat untuk mempersingkat waktu. Oke, jadi langsung saja kita mulai. Yang pertama kita akan mencari skor dari data tersebut. Oke, jadi di sini kita menggunakan rumus yaitu sum kita blok dari soal nomor 1 sampai soal nomor 10, lalu kita enter, lalu kita tarik sampai ke bawah soal siswa absen 15. Jadi di sini ada skor dari siswa-siswi untuk yang menjawab dari soal tersebut. Oke, di sini kita selanjutnya akan mencari jumlah benar. Jumlah benar kita menggunakan rumus yaitu sum kita blok sampai ke bawah, lalu kita enter, lalu kita tarik sampai ke soal nomor 10. Sini ada jumlah benar soal nomor 1 sampai soal nomor 10. Lalu selanjutnya kita mencari P, yaitu menggunakan rumus sama dengan kita blok dari jumlah benar, lalu kita bagi banyaknya siswa yaitu ada 15, lalu kita enter. Oke, lalu kita tarik sampai kanan sampai soal nomor 10. Lanjut kita untuk mencari kriteria, yaitu menggunakan rumus sama dengan IF kita blok dari jumlah benar kurang dari 0,25 tanda titik koma, yaitu kriterianya sukar titik koma lalu if lagi lalu kita blok dari jumlah benar lebih dari 0,75, maka kriterianya mudah. Selain itu kriterianya yaitu sedang, kita tutup pakai tutup kurung 2, lalu kita enter. Oke, jadi di sini ada kriterianya sudah muncul yaitu mudah. Jadi soal nomor 1 dengan penjawab ada 15 siswa, dengan jumlah benar ada 8 siswa yang menjawab benar, dengan P-nya itu adalah 0,53 sekian dengan kriteria mudah. Oke, jadi itu teman-teman untuk mencari tingkat kesukaran dari suatu soal. Oke, kita lanjut ke daya pembeda teman-teman. Jadi di sini saya sudah ada datanya juga. Lanjut kita langsung ke mencari skor. Rumusnya sama dengan sum kita blok, lalu kita enter, lalu kita langsung tarik sampai ke responden 10. Oke, selanjutnya kita untuk membedakan batas atas dan batas bawah, kita masuk ke sort and filter,
kita short length to smallest, lalu kita expand the selection, kita klik sort. Oke. Jadi di sini sudah urutan dari skor dari yang paling atas ke yang bawah. Oke, jadi di sini saya akan memberi batasan, yaitu batas atas dan batas bawah. Jadi karena di sini ada 10 siswa, maka kita bagi 55. 1 2 3 4 5. Oke, selanjutnya kita akan mencari B. Rumusnya yaitu sama dengan sum, kita blok, kita enter, kita tarik sampai ke 10. Lanjut kita mencari PA. Jadi rumus PA itu, rumus untuk mencari PA yaitu sama dengan untuk PA yaitu rumusnya jumlah benar dibagi jumlah siswa dari 5. Lalu kita tarik. Oke, setelah itu kita lanjut ke yang batas bawah. B sama dengan sum, kita blok, lalu kita enter, kita tarik sampai ke B10. Oke, selanjutnya kita akan mencari PB. Rumusnya yaitu sama dengan jumlah benar dibagi banyaknya siswa. Kita enter, kita tarik. Oke, setelah mencari B, PA, dan PB, lalu kita akan masuk ke D. Jadi D itu rumusnya PA dikurang PB. Jadi untuk mencari D, rumusnya yaitu sama dengan PA dikurang PB. Bentar, kita tarik. Setelah ketemu D-nya, kita akan mencari kriterianya. Jadi untuk rumus kriterianya yaitu sama dengan if lalu untuk mencari kriteria itu kita menggunakan jelek. Untuk kriteria jelek, baik dan juga cukup. Jadi untuk kriteria jelek itu lebih dari kurang dari 0,20 if jumlah ini kita pakai titik koma kurang dari 0,20. Pakai titik koma, tanda petik. Kita yang pertama kriterianya itu jelek. Petik titik koma
0,70, kriterianya itu cukup, baik, dan selain itu maka cukup. Oh ya ampun, maaf teman-teman. Oke, mohon maaf, di sini ada kesalahan. Oke, sudah. Oke, jadi ini ya teman-teman kriterianya. Jadi untuk D-nya itu ada 0,2, berarti dia itu kriterianya jelek. Tulisin kriteria. Kita lanjut ke uji validitas dan reliabilitas. Oke, jadi kali ini juga saya sudah punya tabel. Di sini saya akan mempraktikkan untuk uji validitas dan reliabilitas. Jadi di sini saya ada 10 responden responden, dan juga ada 10. Oke, jadi yang pertama yaitu kita akan mencari skor. Rumusnya, jadi untuk jika kita akan mencari jumlah, pasti rumusnya itu tidak lepas dari sum, lalu kita blok variabel 1 sampai 10, lalu kita enter, lalu kita tarik ke bawah. Oke, di sini kita sudah dapat skornya dari alif sampai ke J ini. Selanjutnya kita akan mencari R hitung. Jadi untuk mencari R hitung itu rumusnya adalah sama dengan kita menggunakan Corel. Ya, Corel. Kita blok variabel 1. Lalu kita juga blok sebagian skor. Sebenarnya kita titik koma, lalu kita blok bagian skor. Lalu kita kunci menggunakan Fn plus F4, lalu kita enter. Oke, sini kita sudah dapat hasilnya, langsung kita tarik sampai ke variabel 10. Selanjutnya kita mencari R tabel. Jadi R tabel itu sudah ketetapan ya teman-teman, karena di sini saya menggunakan 10 responden. Jadi rumusnya itu kan misalnya responden 10 dikurang 2. Maka dalam R tabel, sebentar saya punya contohnya. Nah, di sini misalnya saya menggunakan 10 nih, 10 dikurang 2. Di sini nih rumusnya DF sama dengan N dikurang 2. Maka saya tadi mempunyai 10 dalam contoh tersebut saya mengambil 10 lalu kita kurang dengan 2 karena sudah rumusnya 2. Nah, maka di sini kita tinggal shift untuk 2 arah itu kita menggunakan 0,5. Berarti kita di sini mengambil angka 0,6319. Nah, di R tabel ini kita mengisi dengan angka tersebut 0,6319. Oke. Lalu kita tarik sampai ke ujung. Oke, sudah ketemu. Ini sama semua ya teman-teman sampai akhir.
Lalu untuk keterangan rumusnya itu adalah if sama dengan if, lupa teman-teman, sama dengan if R hitung jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka keterangannya itu adalah valid. Apabila lebih kecil maka keterangannya adalah tidak valid. Oke, di sini kenapa tidak valid? Karena R hitungnya ini lebih R tabelnya itu lebih besar dari R hitung. R hitungnya lebih besar dari R tabel. Maka jawabannya valid. Begitupun seterusnya sampai ke V10. Oke, selanjutnya kita mencari varian. Varian itu rumusnya adalah sama dengan var buka kurung ini kita blok ntar. Oke, ini adalah variannya, kita tarik sampai ke ujung. Oke, teman-teman, kita lanjut ke jumlah varian. Jadi jumlah varian itu rumusnya adalah sama dengan var buka kurung, kita blok variannya sampai ujung, lalu kita enter. Oke, selanjutnya adalah varian total. Varian total terus, kalau total pasti rumusnya itu adalah sum atau sum. Kita blok score, enter. Oke, kalau sudah kita lanjut ke acuan. Oke, jadi dalam acuan ini sebenarnya ada dua angka. Jadi ada yang menggunakan 0,6 dan juga ada yang menggunakan 0,7. Yang sering digunakan adalah 0,7, maka di sini saya akan menggunakan yang 0,7. Lalu kita akan mencari alfa. Bagaimana rumus mencari alfa? Jadi rumusnya itu adalah sama dengan 10. Kenapa 10? Karena ada 10 responden dibagi 9 dikali kita buka kurung 1 dikurang jumlah varian dibagi varian total, tutup kurung, enter. Oke, ini alfanya adalah 1,11103. Lalu kita mencari keterangannya. Jadi rumus mencari keterangannya itu adalah sama dengan sama dengan if buka kurung alfa lebih dari acuan, maka keterangannya adalah reliable. Apabila tidak, maka keterangannya adalah tidak reliable. Enter.
Oke, karena di sini alfanya lebih besar dari acuan, maka keterangannya adalah reliable. Oke, baik, mungkin itu cukup dari saya. Jika ada salah kata atau dalam penjelasan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, di sini saya akan menyampaikan setelah mempelajari atau setelah belajar mata kuliah evaluasi pembelajaran. Oke, jadi ternyata di sini saya baru mengetahui ternyata melakukan evaluasi dalam pembelajaran itu sangat penting. Karena di sini itu kita melakukan kegiatan untuk menilai sesuatu. Jadi di sini kita itu melakukan pengukuran dan wujudnya itu melalui pengujian, dan alat pengujinya itu adalah tes. Dan ternyata tes itu banyak macamnya. Terus kita bisa menempatkan tes-tes yang tepat untuk penggunaan yang bagaimana dan lain sebagainya. Jadi itu adalah hal-hal yang menurut saya dulunya asing dan ternyata sekarang sangat penting dalam pembelajaran. Terus di sini saya belajar lebih dalam soal ya. Ternyata dalam soal itu kita itu perlu seperti kita tingkat kesukaran, lalu daya pembeda. Itu ternyata saya kira dulu itu dalam membuat soal itu hanya membuat saja. Ternyata tidak. Di sini kita perlu pengujian, kita perlu melakukan validitas juga terhadap orang atau pihak yang lebih yang dalam bidangnya, atau validator dan sebagainya. Jadi mungkin itu yang saya tangkap lebih menurut saya lebih spesial. Oke, cukup sekian, terima kasih.